Legenda Pulau Kubur. Di sebuah pulau terpencil di pesisir Sumatera, terdapat sebuah desa kecil yang dikenal dengan nama Desa Mutiara. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pantai yang indah, tetapi juga memiliki sebuah legenda yang menakutkan. Konon, di tengah pulau tersebut, terdapat sebuah kuburan kuno yang sangat terlarang dan dikenal dengan nama Pulau Kubur. Penduduk desa selalu memperingatkan agar tidak ada yang berani mendekati pulau tersebut, terutama pada malam hari. Desa Mutiara memiliki seorang pemuda bernama Adi, yang dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh rasa ingin tahu. Adi seringkali merasa penasaran dengan cerita-cerita hantu yang menghantui desanya, dan keinginannya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos membuatnya memutuskan untuk menjelajahi Pulau Kubur, meskipun teman-temannya memperingatkannya, dan cerita dari orang tua di desa menceritakan hal-hal mengerikan. Adi tetap nekat pada suatu malam yang gelap, dengan hanya menerangi jalan dengan senter dan membawa beberapa perlengkapan. Adi menyusuri jalan menuju Pulau Kubur. Sesampainya di pulau tersebut, suasana sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Angin malam yang dingin seolah berbisik di telinganya, dan cahaya bulan yang redup menambah suasana mencekam. Kuburan di pulau tersebut tampak tua dan usang, dengan nisan-nisan yang sudah patah dan ditutupi lumut. Namun, Adi merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Tanah di sekitar kuburan terasa aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Ketika Adi mulai memeriksa lebih dekat, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hujan deras turun tanpa peringatan. Dia berlari mencari perlindungan di sebuah kuil tua yang berdiri di tengah kuburan. Kuil itu tampaknya sudah lama tidak terurus, dengan dinding-dindingnya yang retak dan berlumut. Di dalam kuil, ada sebuah altar yang dipenuhi dengan patung-patung usang dan gambar-gambar aneh. Sambil berusaha mengeringkan dirinya, Adi memperhatikan sekitar kuil. Di sudut ruangan, ada sebuah lukisan besar yang menggambarkan seorang wanita dengan mata kosong dan wajah yang sangat menakutkan. Tatapan wanita itu seolah mengikuti setiap gerakan Adi. Ketika Adi mendekati lukisan tersebut, dia mendengar suara gemerisik yang berasal dari dalam tanah. Suara itu semakin keras dan teratur, seperti seseorang sedang menggali dari bawah. Adi merasa tercekat, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya tetap tinggal. Tiba-tiba, tanah di depan altar mulai bergetar dan terbuka, mengungkapkan sebuah lubang besar yang gelap. Dari lubang itu muncul tangan-tangan pucat yang memegangi sisi lubang. Adi terkejut dan mundur, tetapi tidak bisa bergerak karena ketakutan. Dari dalam lubang, muncul sosok wanita dari lukisan wajahnya, memburuk dengan darah dan mata yang meneteskan air mata merah. Sosok itu merangkak keluar, dan Adi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Sosok wanita itu mendekat dengan gerakan lambat, dan suara bisikannya membangkitkan rasa takut yang tak terlukiskan. Adi berusaha untuk melawan rasa takutnya dan berlari keluar dari kuil. Dalam keadaan panik, dia berlari melintasi pulau menuju pantai, berharap bisa menemukan jalan pulang. Namun, ketika Adi sampai di pantai, dia menemukan bahwa laut telah surut, meninggalkan dermaga yang kosong dan gelap. Langit di atasnya tampak berputar-putar, dan angin yang berhembus terasa seperti suara seruan dari jauh. Sosok wanita itu tampak muncul di setiap bayangan dan refleksi yang ada di sekelilingnya. Adi akhirnya berlari menuju desa dengan penuh ketakutan. Saat dia tiba, tubuhnya basah kuyup dan wajahnya pucat. Teman-teman dan penduduk desa yang melihat kondisinya segera membawanya ke rumah dan memberikan perawatan. Adi menceritakan pengalamannya, tetapi banyak dari mereka tidak percaya pada ceritanya. Namun, sejak malam itu, desa mulai mengalami kejadian aneh. Penduduk sering mendengar suara tangisan dan langkah-langkah di malam hari, dan banyak yang merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ada yang mengatakan bahwa roh wanita dari Pulau Kubur kini berkeliaran, mencari korban berikutnya yang berani memasuki wilayah terlarangnya. Adi tidak pernah kembali ke Pulau Kubur, dan legenda tentang Pulau Kubur semakin memperkuat ketakutan di Desa Mutiara. Pulau itu tetap menjadi tempat yang terlarang, dan penduduk desa selalu mengingat kisah Adi sebagai pengingat akan bahaya yang menanti di malam gelap dan tempat-tempat yang seharusnya tidak disentuh.